Selamat pagi pemirsa, jatuhnya korban jiwa karena longsor tambang Galian C Gunung Kuda Cirebon Jawa Barat menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini. Bermodal pengetahuan seadanya, tambang Galian C banyak yang dikelola dengan lebih mengandalkan kenekatan bukan keilmuan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 3 Juni 2025 dengan tema Obral Nyawa di Tambang Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini kita saya tidak terlalu nyaman sebetulnya Bang dengan judul editorial pagi ini Obral Nyawa di Tambang Rakyat. Padahal kan nyawa itu jangankan diobral, dijual saja tidak boleh. Tapi kemudian yang sudah terjadi di Cirebon ini, apakah ini memang sesuatu yang adalah risiko kerja atau seperti apa Bang? Ya, artinya kan gini, Bung Leo. Kalau sekiranya katakanlah pengawasannya ketat, artinya terutama pemerintah daerah ya. Iya. Pemerintah daerah mulai dari aparat desa, kecamatan, ke kabupaten, provinsi. Kalau mereka ini betul-betul mengawasi pertambangan itu, pasti tidak akan kejadian. Apalagi seperti yang terjadi di Gunung Kuda ini, ini katanya kan sudah diperingati. Betul, sudah bahkan ada 2. Katanya sudah sempat ada polis lain. Nah, artinya kan kalau sudah ditegur, diingatkan, artinya kan berarti kan aparat yang berwenang sudah tahu ada ancaman bahwa ada pertambangan di luar aturan, di luar aturan teknis. Loh, kalau sudah ada begitu kan mestinya kan kalau diperingatin, dinasihati tidak apa, ya tutup dong. Ini kan gini deh, kalau sebetulnya tadinya aparat yang berwenang menutup tambang yang di Gunung Kuda ini, pasti tidak akan terjadi korban jiwa ini kan. Nah, itu yang kan jadi sepertinya kan ini pemerintah daerah terutama ya tidak serius. Saya nggak tahu alasan apapun, tapi sebetulnya kan nyawa yang sudah jadi korban ini mestinya tidak perlu terjadi kalau pengawasannya ketat dan memang ketika diperingati tidak mau, tutup. Ketika ada polisi lain tindakan, ya tutup. Selalu alasannya Bang, dan ini dalam kasus di Cirebon juga adalah mereka ini adalah rakyat yang tidak punya lagi mata pencaharian. Itu jadi kosong. Kalau sampai ditutup kemudian mereka tidak bisa hidup. Tapi kita akan bahas itu bagaimana pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Juni 2025, Obral Nyawa di Tambang Rakyat. Obral nyawa di tambang rakyat. Jatuhnya korban jiwa akibat longsor tambang Galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini. Bermodal pengetahuan seadanya, tambang Galian C banyak yang dikelola dengan lebih mengandalkan kenekatan, bukan keilmuan. Nyaris tak dipikirkan bagaimana dampak galian itu terhadap konstruksi bebatuan dan pasir usai dikeruk. Jika terjadi longsor dan kemudian memakan korban jiwa, musibah dan takdir kerap dijadikan kambing hitam. Begitulah potret nyata industri penambangan Galian C, sebuah subsektor pertambangan yang sering pula disebut sebagai tambang rakyat. Meski tak seberapa, hasil galian itu tetap bernilai ekonomis karena bagi masyarakat sekitar, kompor dapur tetap bisa ngebul. Namun, hasil yang tak seberapa itu tak sebanding dengan jiwa yang dikorbankan jika terjadi kecelakaan saat menambang. Apalagi penambang dilakukan dengan mengabaikan standar dan jauh dari kata memadai. Jika melihat kronologis kejadian, mudah sekali diduga kecelakaan yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon itu bukan bencana. Kecelakaan itu mudah dinalar akibat kelalaian dalam teknik menambang.
Kecelakaan kerja di tambang galian C sebenarnya juga sudah banyak terjadi di seantero negeri. Hanya berjarak sebulan sebelumnya, kawasan tambang galian C, Rowosari, Tembalang yang berada di perbatasan Demak, Kota Semarang, Jawa Tengah, longsor dan menimbulkan korban jiwa. Tebing tinggi sekitar 100 meter di tambang galian C ilegal tersebut longsor dan menewaskan seorang sopir dump truk. Hal ini tentu menyentak kesadaran kita akan realitas pengelolaan tambang galian C. Aktivitas tambang di sana seperti dibiarkan terabaikan tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan yang memadai. Di penambangan Gunung Kuda itu, meski pengelolaannya mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, aktivitas pertambangan dilakukan dengan mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah. Mesin keruk yang dipakai menggunakan grade B, bukan grade A, sebagaimana tertulis di dokumen perusahaan. Begitu pula dengan jam operasional mesin. Dari yang seharusnya hanya dipakai paling lama 8 jam sehari, di Gunung Kuda mesin dipakai non-stop selama 24 jam sehari. Dinas ESDM Jawa Barat pun menambahkan, longsor di Gunung Kuda salah satunya terjadi akibat kesalahan metode penambangan yang seharusnya dilakukan dari atas dan membentuk terasering. Jika demikian, lengkap sudah, sebuah kesalahan terjadi dimulai dari perencanaan yang salah, pelaksanaan yang tak sesuai kaidah, dan ditutup dengan longgarnya pengawasan dari pemerintah. Pernyataan pemerintah setempat yang menyebut sudah 2 kali mengirim surat teguran agar perusahaan itu segera menghentikan aktivitas penambangan tak boleh membuat mereka bisa cuci tangan. Surat teguran mestinya dibarengi dengan langkah nyata menutup aktivitas tambang jika perusahaan tak mematuhinya. Namun, faktanya tidak demikian. Aktivitas tambang baru mereka hentikan setelah jatuh korban jiwa. Kejadian longsor di Gunung Kuda dan di berbagai tempat lainnya jelas bukan bencana alam. Ia konsekuensi dari pembiaran sistemik terhadap praktik pertambangan yang buruk. Karena itu, ketimbang cuci tangan dan menjadikan pemilik perusahaan tambang sebagai kambing hitam, pemerintah sebaiknya segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola tambang galian C. Apalagi selama bertahun-tahun, tambang galian C menjadi tempat ribuan orang menggantungkan harapan hidup. Kita tentu tak ingin negeri ini dicap sebagai bangsa pengobrol nyawa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Salam sejahtera. Ya, Pak Yunus, bagaimana Pak? Ini soal tambang C, Pak. Silakan singkat padat saja, Pak. Langsung saya. Siap. Inilah potret kita. Jadi bukan hanya di Jawa Barat terjadi, bisa juga terjadi di daerah-daerah lain berkaitan dengan galian C ini, Pak.
Oleh sebab itu lebih bagus itu ditertibkan, dikerjakan secara teknis oleh pemerintah daerah atau pihak tertentu yang dipercayakan. Memang kita pahami bahwa warga kita mencari uang, tetapi kasihan kalau ada korban. Dan dalam hal ini saya atas nama pribadi juga sampaikan turut berduka cita yang dalam bagi saudara kita terkasih. Kemudian golongan C ini harus kita jaga di setiap daerah, yaitu meliputi galian pasir, batu kali, batu kapur, andesit, tanah liat, marmer, granit, kaulin, dan lain sebagainya. Itu diatur dalam. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Soal diatur itu kan sudah ada aturannya Bang Herman. Tapi pertanyaannya adalah kalau tadi pengawasnya sudah memberi peringatan bahkan akhirnya kejadian. Ini yang lalai atau yang ngotot ini siapa ini Bang? Ya sebetulnya kan ngotot sih ngotot. Tapi kalau nggak ada peluang, jadi ini sebetulnya kan tadi di awal kita bilang aparat sudah memberi peringatan. Iya. Berarti ada yang nggak beres kan? Berarti kan secara teknis tidak benar kan gitu kan? Ilegal nih. Nah, lalu sebetulnya kan begitu melihat itu kan aparat pengawas kan harus makin intensif kan? Betul. Mungkin satu hari 2-3 kali dia cek. Iya. Masih seperti itu enggak? Kalau tidak ada perbaikan, mestinya tutup. Nah pertanyaannya, mengapa tetap dibuka? Iya. Apa penyebabnya tambang ini tetap dibuka 24 jam? Karena kasihan katanya Bang, tidak punya penghasilan kalau dia tidak menambang rakyatnya itu. Ya, mana lebih memilih kasihan atau nyawa? Sehingga memang kalau ya jangan salahkan kalau orang berpandangan ini patut diduga nih. Apa itu Bang? Ada sesuatu di balik daripada pembiaran. Ini kan pembiaran kan. Ini kan pembiaran, kelalaian, semuanya dari sini. Dan ini bukan bencana. Ini bukan bencana alam. Ini bencana kelalaian secara teknis. Yang harus bertanggung jawab Bang, apakah memang hanya katakanlah pengawas di lapangan atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat Bang? Ya kalau pemerintah pusat mungkin terlalu jauh ya. Tanda tambang tipe C ini ya. Tapi sebetulnya kan yang bertanggung jawab sini ya yang mengawasi ya aparat pemerintah daerah. Karena mereka yang sehari-hari secara kasat mata melihat langsung. Kan pertanyaannya kan satu aja. Mengapa tambang yang secara teknis tidak memenuhi standar lagi masih tetap beroperasi? Tapi masih tetap beroperasi. Tadi Leo bilang kan belas kasihan. Oke. Tapi di balik belas kasihan itu kan pembenaran. Tapi di balik itu yang saya katakan jangan salahkan kalau orang berpandangan patut diduga ada sesuatu gitu. Bang, di dalam pemberitaan dikatakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sudah mengungkapkan ada 176 titik tambang ilegal di 16 kabupaten dan 1 kota. Itu termasuk di kota Cirebon. Ini sudah ketahuan lagi Bang. Apakah kemudian kita amit-amit ya menunggu kejadian seperti di Cirebon ini baru kemudian ditutup 176 itu atau seperti apa Bang? Ya kan tidak hanya itu Leo. Saya tadi malam membaca di Google ya. Ternyata di Jawa Barat itu udah pernah kejadian 1.515 kali kejadian. Kecelakaan seperti ini? Kecelakaan seperti ini di Jawa Barat. Bahkan di Cirebon itu antara 2020 sampai 2024 6 kali kejadian. Fatal juga? Fatal juga. Korban nyawa jiwa. Tetap. Nah kalau Leo tadi bilang ini kan, Leo kan bilang tadi tambang ilegal. Tambang ilegal ada 100 sekian titik kan? Iya. Nah, kalau pemerintah sudah melihat ada sekian ratus titik ilegal, potensi bahaya. Kok dibiarkan? Ini kan tidak cukup diomong-omong. Iya. Tindak dong. Bang, ini pemerintahan daerah yang sekarang itu kan relatif baru Bang. Dan mungkin ini tambang ini adalah izin dari pemerintah-pemerintah terdahulu. Ini bisa tidak memutus kalau saya mau pakai istilahnya kesesatan ini Bang. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saya masih ingat zaman COVID, kita dihadapkan kepada kemungkinan memberikan kesempatan orang keluar mencari kerja atau mengamankan mereka karena bisa kena COVID dan bisa mati. Waktu itu hukum tertingginya adalah nyawa, keselamatan rakyat. Dalam kondisi sekarang pertambangan ini Bang, kalau kita sudah tahu potensi bahaya tadi sekian banyak kasus, didiamkan saja. Artinya siapa yang lalai Bang? Negara lalai melindungi warganya atau memang warganya keras kepala Bang? Ya, yang pasti negara lah yang lalai kan. Yeah. Kalau warga keras kepala, ya pastilah namanya mau cari makan, namanya mau hidup kan. Tapi kan sebetulnya kan tidak perlu harus kehilangan mata pencarian kan. Oke. Tinggal teknisnya kan. Ini kan kalau kita lihat gunung kuda ini kan. Sebetulnya kan kalau itu dipapas mulai dari atas ke bawah, pasti tidak akan ada bencana ini kan. Tidak longsor seperti ini. Tidak longsor. Jadi jangan juga dikasih alasan bahwa ini karena urusan perut. Yeah. Urusan perut tetap bisa terakomodasi, tapi tinggal teknisnya. Kan ini kalau misalnya teknis untuk menggali ini mulai dari atas ke bawah, tidak akan terjadi longsor. Itu udah pasti itu. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya pengawasan. Maka itu kalau tadi kan Leo tanya, ini sebetulnya tanggung jawab siapa kan itu? Pemerintah yang sekarang yang baru atau yang terdahulu? Iya, tetap pemerintahan yang sekarang. Emang pemerintahannya pernah putus. Ya enggak lah Leo. Tidak ada kekosongan jadi, kekuasaan. Mau wali kota, mau bupati, mau gubernur, tetap satu kesatuan dari dulu sampai sekarang. Sehingga enggak ada alasan, wah itu kan urusan dulu. Ya enggak juga. Begitu jadi bupati, begitu jadi wali kota, begitu jadi gubernur, saat itu juga dia langsung menghandle, mengatasi semua yang adanya. Tambang-tambang mestinya ada yang dicek. Gimana tambang C? Gimana ini? Ya Leo jangan juga hanya tiap hari cari buat pencitraan diri kau Leo. Bang, tapi pertanyaannya kan begini. Konon katanya bangsa Indonesia ini hanya baru bergegas kalau sudah kebakaran jenggot. Baru kemudian akan segera menutup tambang kalau sudah kejadian. Nanti sudah tidak ada kejadian, lupa lagi Bang. Itu yang terjadi di Gunung Kuda ini dan di kejadian-kejadian sebelumnya. Kan tadi saya bilang ada 1.515 kali kejadian di Jawa Barat tok. Iya. Artinya kita bisa simpulkan ternyata negara ini, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman pahit yang 1.515 kali itu. Oke. Jadi ya saya kira udah saatnya misalnya pemerintah pusat sekarang mungkin tinjau kembali nih izin galian saya ini. Udah kalau memang nggak bisa diandalkan lagi pemerintah daerah, tarik lagi ke atas semua. Itu tidak munculkan konflik baru Bang. Nanti kan daerah mengatakan loh ini kan sudah kewenangan kami. Kenapa sekarang jadi sentralisasi lagi? Loh, buktinya mereka nggak bisa ngatasi. Kalau dibiarkan, masa kita membiarkan nyawa tetap melayang? Artinya gini, pemerintah pusat harus mengultimatum pemerintah daerah. Sanggup nggak mengatasi galian saya ini? Oke. Kalau nanti terjadi lagi, apa taruhannya gitu kan? Kalau tidak, ya cabut lagi. Kembalikan lagi ke atas sambil menunggu kematangan, kedewasaan daripada pemerintah daerah untuk mengawasi galian saya ini. Kalau kita melihat sekian peristiwa Bang, ketika terberitakan seperti sekarang ini, semua orang akan bergegas Bang. Tapi ketika nanti ada isu lain lagi yang lebih hebat lagi, kita lupa melihat tambang C sampai amit-amit ada lagi kecelakaan yang sama-sama memakan korban jiwa atau bahkan lebih. Kita mau menunggu seperti itu atau kita desak para pihak yang terkait untuk bertindak sekarang Bang? Pokoknya Leo, masyarakat meragukan bahwa kejadian ini stop sampai di sini. Ragu masyarakat. Ini akan terulang. Nah, sekarang supaya ancaman ini tidak terjadi, kita himbau kepada pemerintah daerah, tolong awasi seluruh galian C yang ada di seluruh bumi Nusantara ini. Supaya apa yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon ini tidak terjadi di daerah lain. Kita harap itu yang terjadi supaya kemudian negara benar-benar melindungi rakyatnya, tidak lagi ada obral nyawa. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Ketimbang cuci tangan dan menjadikan pemilik perusahaan tambang sebagai kambing hitam, maka pemerintah sebaiknya segera mengaudit menyeluruh tata kelola tambang galian C.
Apalagi selama bertahun-tahun tambang galian C menjadi tempat bagi ribuan orang menggantungkan hidup mereka. Kita tentu tidak ingin negeri ini dicap sebagai bangsa pengobral nyawa. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.